Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pekan yang lalu, yang mana ya, kita akan membahas tentang bagaimana kehidupan yang kita jalani langkah demi langkah dari kehidupan dunia hingga ya, kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah ya, kita telah sampai bagaimana kehidupan yang akan kita jalani setelah meninggal dunia. Jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang yang hidup pasti akan mengalami kematian, dan ini tidak ada keraguan bagi orang yang beriman bahwasanya setiap yang hidup pasti akan mati. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan ini tentulah tidak diragukan lagi bagi setiap muslim dan muslimat, mukmin wal mukminat. Mereka yakin bahwasanya dia pasti akan mati. Akan tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana apa yang dikatakan oleh para ulama, manusia pada hakikatnya mereka yakin akan mati. Akan tapi apa yang mereka lakukan di dunia seolah-olah mereka melupakan yang namanya kematian tersebut. Apabila ditanyakan satu persatu, antum yakin akan adanya kematian, yakin akan adanya alam barzakh, yakin akan adanya padang mahsyar? Ya, tentu dengan penuh keyakinan dikatakan, "Na'am Ustaz, ana yakin." Bahkan kalau ditanyakan kepada orang di luar sana yang mereka habiskan kehidupan mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka habiskan waktunya ya, untuk mengerjakan hal-hal yang tidak ada manfaat bagi kehidupan dunianya dan tidak manfaat bagi kehidupan akhiratnya. Tanyakan kepada mereka, yakinkah kalian akan kematian? Maka mereka akan katakan, "Na'am." Mereka katakan mereka yakin bahwasanya mereka pasti akan mati. Sebagaimana orang-orang sebelum mereka pun mati semuanya. Sekaya apapun orang itu, setinggi apapun jabatannya, semewah apapun rumahnya, semuanya mengalami kematian. Dan mereka meyakini dan mengetahui sudah berapa banyak mayat yang kita antarkan ke kuburannya, sudah berapa banyak
ya mayat-mayat yang kita sholatkan, semuanya menunjukkan bahwasanya hal tersebut yaitu kematian pasti akan datang. Akan tapi yang sangat disayangkan jamaah yang muliakan Allah Taala, amal perbuatan seorang hamba yang mereka meyakini bahwasanya kematian itu pasti akan datang, barzah itu benar adanya, ternyata tidak menggambarkan apa yang mereka ungkapkan tersebut. Berapa banyak waktu yang dibuang percuma. Padahal mereka tahu bahwasanya waktu yang ada di dunia ini pendek sekali. Umur yang Allah Taala berikan tidaklah panjang. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amaru ummati," umur umatku ini, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, adalah di antara 60 dan 70 tahun, dan sedikit sekali yang lebih darinya. Kita sudah tahu, sudah sering kita dengarkan dari para mubaligh, dari para dai, dari para ustaz, sering diingatkan, umur kita tidak panjang akhi, umur kita pendek, tidak lama. Waktu kita dunia ini pendek, cepat sekali, dan kita pasti akan mengalami kematian. Akan tapi seolah-olah kita melakukan dunia, berinteraksi dengan dunia, seakan-akan kematian itu masih sangat jauh sekali. Seakan-akan akan hidup selamanya. Masih panjang Ustaz, masih muda. Ya, padahal betapa banyak jamaah yang muliakan Allah Taala, orang yang muda di luar sana udah mati duluan, mendahului orang-orang yang sekarat di rumah sakit. Lalu bagaimana kita bisa tenang? Dan beruntunglah mereka yang senantiasa mengingat kematian ini. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapa orang yang cerdas? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang cerdas adalah mereka yang senantiasa mengingat mati dan mempersiapkan apa yang akan mereka hadapi setelah kematian. Inilah orang-orang yang cerdas jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Dan dalam riwayat lain Nabi yang mulia SAW mengatakan, "Aktsiru dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Ya, maka di sini kita membahas dan senantiasa mengingatkan diri kita, jiwa-jiwa kita, tentang suatu waktu yang itu pasti akan datang, yang tidak akan dilewatkan oleh setiap hamba. Ya, kita beriman dengannya, beriman akan perkara yang gaib, beriman tentang adanya alam barzah, beriman dengan apa yang Allah Taala turunkan dalam Al-Quran, beriman dengan apa yang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita dari perkara-perkara gaib. Jamaah yang dimuliakan Allah Taala, setiap manusia akan mengalami kematian, dan mereka akan mengalami kematian dengan keadaan yang beraneka ragam. Allah Taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para mufassirin menjelaskan bahwasanya bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka, maka seperti itulah mereka akan mengalami kematian. Seorang yang beriman kepada Allah Taala akan dimudahkan oleh Allah Taala sewaktu menjalani sakaratul maut. Ini kita yakini. Dan akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut dengan cara yang dimudahkan oleh Allah Taala dengan lembut. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Taala, orang-orang yang ingkar kepada Allah Taala, maka mereka akan dicabut dengan keras oleh malaikat maut tersebut. Sebagaimana apa yang Allah Taala katakan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 50, "Walau taro idz yatawaffal ladzina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu 'adzabal hariq." Kalau seandainya kalian melihat, kata Allah Taala, ketika orang-orang kafir itu meninggal, idz yatawaffal ladzina kafaru. Kalau seandainya kalian wahai hamba Allah melihat bagaimana keadaan orang kafir itu ketika mereka meninggal dunia, dicabut nyawanya oleh malaikatul maut. Al malaikatu yadribuna wujuhahum. Malaikat memukul
wajah-wajah mereka, wadbarahum, dan belakang-belakang mereka. Dicabut nyawanya dengan keras oleh malaikat Allah tabaraka wa taala. Wa dzuqu adzabal hariq, dan rasakanlah oleh kalian azab yang pedih ini, kata malaikat, azab yang besar, azab yang keras dari Allah tabaraka wa taala. Jadi orang-orang kafir, jamaah yang muliakan Allah tabaraka wa taala, pada hakikatnya mereka dicabut nyawanya dengan keras, tersiksa sewaktu kematiannya. Walaupun antum lihat misalnya mereka tersenyum, mereka tertawa sewaktu meninggal, ketahuilah bahwasanya pada hakikatnya dia sedang disiksa oleh Allah tabaraka wa taala. Dicabut nyawanya dengan keras, dipukul oleh malaikatul maut dari depan dan dari belakangnya. Dan ini akidah kita yakini dengan seyakin-yakinnya, beriman kepada perkara yang gaib yang Allah tabaraka wa taala sampaikan. Walaupun seandainya kita lihat orang itu tersenyum, ternyata walaupun mata kita, kepala kita melihat bahwasanya orang ini tertawa sewaktu meninggal, enteng sepertinya kematiannya. Kalau dia kafir, non muslim, kok di akhirat non jannah, itu kok di akhirat udah jadi non jannah nanti ya. Kita yakini bahwasanya mereka meninggal pasti disiksa oleh Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa taala sendiri yang mengatakannya. Dan ini adalah hikmah beriman kepada yang gaib. Hikmah kita beriman kepada perkara yang gaib yang Allah tabaraka wa taala perintahkan kita untuk beriman kepadanya. Kalau seandainya kita dapati ternyata orang muslim meninggal tertawa semua, senyum semua, orang kafir meninggal kejang-kejang semuanya, kemudian kuburannya berasap semuanya, maka tidak ada lagi orang kafir, tidak ada lagi orang yang ingkar kepada Allah, tidak ada lagi orang-orang munafik, tidak ada lagi orang-orang ateis, itu tidak ada. Semuanya muslim, kamil iman, sempurna imannya. Kenapa? Kalau misalnya kafir, terbakar kuburannya, berasap, tidak ada yang berani. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, inilah hikmahnya kita beriman kepada yang gaib. Kita beriman kepada perkara-perkara yang Allah tabaraka wa taala perintahkan kepada kita untuk beriman kepadanya. Allah tabaraka wa taala katakan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, yang mereka beriman kepada yang gaib, wa yuqimunas shalah, dan mereka mengerjakan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan terhadap apa yang Allah tabaraka wa taala infakkan kepada mereka, yang mereka berikan kepada mereka, mereka infakkan. Allah berikan berupa harta, mereka infakkan. Kuncinya kata para ulama adalah mereka beriman kepada yang gaib. Seorang yang lemah keimanannya kepada yang gaib, maka susah dia untuk sholat, susah dia untuk bersedekah. Kenapa? Karena lemah keimanannya. Mau sholat malas, mau sedekah pelit. Kenapa? Karena lemah keimanannya kepada perkara yang gaib. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fi wa fikum. Seorang yang meninggal dunia, bagaimanapun keadaan dia meninggal, maka mereka akan memasuki yang namanya alam barzah, atau yang biasa disebut dengan alam kubur. Kenapa disebut dengan alam kubur? Hal ini dikarenakan kebanyakan orang yang meninggal ini dikuburkan. Makanya dikatakan alam barzah ini juga dengan alam kubur, karena mayoritas orang yang meninggal itu dikuburkan. Dan barzah dari sisi bahasa artinya adalah perantara, ya, pembatas, perantara. Disebut barzah karena dia merupakan perantara antara alam dunia dan alam akhirat. Ya, alam barzah ini merupakan perantara antara alam dunia dan alam akhirat. Seorang yang meninggal, bagaimanapun keadaannya, pasti dia akan masuk dalam alam barzah. Ya, tidak ada yang namanya roh gentayangan, itu tidak ada. Orang yang mati gantung diri, rohnya tidak tenang, kemudian gentayangan, ini tidak ada. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam agama Islam tidak ada seperti itu. Rohnya tidak tenang masih, ya, karena kena habis kena bunuh katanya,
ya, atau gantung diri lah atau apa, ini ruhnya tidak tenang ini, tadi malam datang ke rumah, ya. Ini tidak ada jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Tidak ada yang namanya ruh gentayangan. Yang ada jin gentayangan, iya. Kalau jin gentayangan, iya, sebagaimana kita katakan sesuai dengan taraf ekonomi masing-masing. Ya. Ada sundal bolong, mak lampir, ya, genderuwo, macam-macam. Tuyul, pakai sandal dalam aja kan, sesuai dengan taraf ekonomi masing-masing. Ya. Adapun setiap manusia yang meninggal dunia, ya, maka ruhnya akan dimasukkan ke dalam suatu alam gaib, ya, yaitu alam barzah yang kita tidak mengetahui bagaimana hakikat alam tersebut. Ya, apakah sama dengan alam manusia? Allah Taala alam. Ya, yang pasti tidak akan sama. Ya, tidak akan sama seperti alam yang kita ya hidup sekarang ini. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya ya, fase kehidupan kita secara garis besar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fase kehidupan di dunia, kemudian fase kehidupan di barzah, kemudian fase kehidupan di akhirat. Fase kehidupan di dunia ini yang dominan adalah ya jasad. Kemudian fase kehidupan sewaktu di alam barzah adalah ruh. Kemudian di akhirat ini akan seimbang antara ruh dan jasad. Ya, sekarang kita di dunia yang dominan adalah jasad kita makan, ya, kemudian olahraga, maka yang dibentuk adalah jasad tubuhnya, ya, berotot, gemuk, gitu kan, kurus. Jadi yang dibentuk adalah tubuhnya, jasadnya yang dominan. Kalau dipukul yang sakit jasadnya, ya, tubuhnya yang merasakan perih, ya, sewaktu terluka tubuh yang merasakan sakit. Ini sewaktu di dunia. Adapun sewaktu di barzah, kata para ulama, yang dominan adalah ruh yang akan merasakan nikmat dan siksa. Yang dominan yang dirasakan adalah ruh. Adapun di akhirat nanti akan sempurna antara ruh dan jasad. Ya, yang mana ruh ini semuanya jamaah yang dimuliakan Allah Taala, mereka akan memasuki alam yang namanya alam barzah bagaimanapun keadaan mereka meninggal dunia. Ya, bagaimanapun keadaan orang ini meninggal, semuanya mereka akan masuk ke dalam suatu alam yang disebut dengan alam barzah. Artinya apakah orang yang masuk ke alam barzah ini cuma yang dikuburkan, Ustaz? Jawabannya tidak. Orang yang mati tenggelam apakah masuk alam barzah? Jawabannya na'am. Orang yang mati meledak, ya, meledak di pesawat misalnya, ya, atau meledak karena sebab-sebab yang lainnya, apakah masuk alam barzah? Jawabannya na'am, masuk alam barzah. Sebagaimana Allah Taala katakan tentang Fir'aun dalam Quran surah Ghafir ayat 46, Allah Taala katakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka dipaparkan pada Fir'aun dan bala tentaranya setiap pagi dan petang. Wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Dan nanti pada hari kiamat masuklah, ya, tentara Fir'aun dan bala tentara ini kepada asyaddal azab, ya, kepada azab yang lebih pedih lagi, ya, lebih pedih lagi daripada azab yang ada di kubur. Ya, di sini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, para ulama menjelaskan bahwasanya Fir'aun ini matinya mati tenggelam. Kemudian, ya, kalau dikatakan bahwasanya mayatnya ini tidak dikuburkan, akan tapi dijadikan mumi. Ya, lalu apakah dengannya dia selamat dari siksa kubur? Jawabannya tidak. Ya, Allah Taala katakan bahwasanya Fir'aun sekarang, ya, bersama bala tentaranya sedang disiksa oleh Allah Taala. Ya, disiksa di kubur. Ya, lalu ini digunakan, ya, oleh para ulama sebagai dalil bahwasanya bagaimanapun keadaan orang itu meninggal dunia, semuanya akan mengalami yang namanya, ya, azab atau nikmat kubur. Dia akan masuk dalam alam barzah, kemudian akan, ya, menghadapi pertanyaan dari malaikat Allah Taala, Munkar dan Nakir. Ya, kemudian mereka akan yang namanya nanti adalah fitnah kubur. Ya, kemudian dia akan merasakan nikmat dan azab yang
terdapat di dalam alam barzah tersebut. Hatta Fir'aun, hatta misalnya orang itu mati dibakar jadi debu, tetap semuanya akan masuk ke dalam alam barzah. Dan di alam barzah ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya waktunya lama. Ya waktunya panjang sekali. Banyak orang yang udah meninggal sebelum kita. Ya 100 tahun, 1000 tahun sebelum kita meninggal, mereka sekarang berada di alam barzah. Ya kita di dunia paling 60-70 tahun. Ini waktu yang sangat sebentar sekali tentunya. Ya, berbeda dengan sewaktu seorang berada di alam barzah. Ya, barzah panjang sampai hari kiamat. Belum lagi nanti di padang mahsyar. Ya Allah Subhanahu wa taala katakan fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Subhanallah, waktu yang panjang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di barzah nanti ya seorang, ya mereka akan sendirian. Ya tidak ada yang menemaninya. Ya istri-istrinya tidak menemani, anak-anaknya tidak menemani, harta bendanya yang dia capek selama hidup yang mereka kumpulkan di dunia, maka tidak ada satupun yang menemaninya selama dia berada di kuburnya. Rumah mewah, mobil-mobil, ya rumah capek dia puluhan tahun bangun rumahnya, mobil puluhan tahun kredit, selesai kredit besoknya meninggal, ditinggal mobilnya, ya rumahnya juga ditinggal, istrinya ya kawin lagi. Ya subhanallah. Ya. Ini semuanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini akan dialami oleh manusia. Ya, kita di kubur akan sendirian, tidak ada yang menemani jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama yang menjelaskan di antara faedah iktikaf, ya iktikaf adalah membiasakan jiwa untuk jauh dari keluarga. Kita biasakan diri kita untuk sendiri. Memang jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, waktu berkumpul dengan keluarga kita, kumpul dengan anak-anak, kumpul sama istri itu luar biasa bahagia. Luar biasa, suatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Dan ini kita harus biasakan diri kita untuk meninggalkan mereka. Ya nanti anak-anak itu akan tinggalkan, istri-istri akan ditinggalkan, harta benda akan ditinggalkan. Biasakan diri berduaan dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara faedah yang diingatkan oleh para ulama, hikmah ya kita beriktikaf. Ya. Beriktikaf di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya berhalwat dengan Rabbul Alamin. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fiyya wa fikum. Ya di alam barzah para ulama menjelaskan ini akan ada dua keadaan. Ya, akan ada fitnah kubur dan akan ada namanya nikmat atau azab kubur. Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur? Fitnah kubur adalah pertanyaan yang akan diberikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang akan diberikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan munkar dan nakir. Yang dikatakan bahwasanya warnanya hitam kebiru-biruan di tengah kegelapan kubur, subhanallah. Ya, yang mana mereka akan menanyakan tentang siapa Tuhanmu, man rabbuk, siapa nabimu, ma nabiyuk, wa ma dinuk, dan apa agamamu. Ini akan ditanyakan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti akan ditanyakan, kecuali beberapa kelompok orang yang tidak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan ditanyakan oleh munkar dan nakir di dalam kuburnya. Ya. Taib Gading, sebutkan rukun iman. Iman kepada Allah, bukan iman kepada malaikat, bukan iman kepada kitab, bukan iman kepada rasul, bukan iman kepada hari kiamat, bukan iman kepada qada dan qadar. Taib. Terkadang jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, Gading siap dia, insyaallah. Sebagian kita kalau ditanya secara mendadak seperti itu, kadang ini udah di luar kepala, biasa blank dah.
blank, kosong, hilang. Aduh, kok kayaknya tahu ya, kok kayaknya ini rukun iman, masa gak tahu. Rukun Islam ini sudah sering Anda praktikkan ya, udah sering Anda tanyakan, apa rukun Islam? Rukun Islam katanya. Bingung. Ya ini antum masih ramai teman-temannya, terang. Lalu bayangkan bagaimana antum di tengah kegelapan kubur, dalam kubur datang malaikat Allah yang ya hitam kebiruan. Jadi disebutkan bahwasanya keadaannya sangat ya menakutkan, keadaannya menyeramkan. Ya, makanya dinamakan munkar, diingkari. Ya, ngeri keadaannya jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menanyakan kepada kita. Ya, akan bertanya tentang siapa Rabb kita, ya, siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, apa agama kita. Orang-orang yang beriman maka mereka akan jawab bahwasanya Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama mereka adalah agama Islam. Dan ingat jamaah yang mereka Allah Subhanahu wa taala, ini bukan kuesioner, pertanyaan yang bisa dihafalkan, bukan. Ya, ini adalah pertanyaan yang jawabannya lah dengan konsekuensi dari amal perbuatan kita selama kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang sewaktu di dunia ya dia pelajari tentang Rabbul Alamin, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana hak-hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba. Dia pelajari tentang ya asma wa sifat, tentang bagaimana uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa menjawab bahwasanya Rabb mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pertanyaan ya tentang siapa nabi mereka. Barang siapa yang mereka senantiasa mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa tegar di atas sunnah Nabi. Ya, sakit memang, berat, akan tapi mereka tetap berupaya semaksimal mungkin ya, mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia diejek di masyarakatnya, dijauhi oleh masyarakatnya, ya, akan tapi mereka tetap teguh, tegar di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka akan bisa menjawab bahwasanya Nabi mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri toladannya, ya contohnya, imamnya, ya nabinya. Begitu juga dengan agama Islam. Ya, mereka pelajari agama Islam, rukun Islam, ya rukun iman, apa-apa kewajiban seorang muslim, apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim. Ya, dia pelajari, maka dia akan bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Ya, dan disebutkan bahwasanya ada beberapa golongan yang tidak akan ditanya oleh munkar dan nakir pada saat berada di kubur. Ya, beberapa golongan yang tidak terkena fitnah kubur. Apa sih yang dimaksud dengan fitnah? Fitnah itu ujian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada beberapa golongan yang mereka tidak terkena fitnah kubur. Yang pertama adalah mereka yang mati syahid. Ya. Orang yang mati syahid ditanyakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, mengapa orang yang mati syahid ini mereka terselamatkan dari fitnah kubur? Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya cukuplah kilatan-kilatan pedang ini menjadi ujian bagi mereka. Jadi ini mereka sudah mengalami ujian yang luar biasa jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah pergi turun berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ujian yang luar biasa. Ya. Makanya orang yang mati syahid ini memiliki banyak sekali keutamaan. Jadi antaranya tadi dia tidak terkena fitnah kubur. Kemudian nanti dibangkitkan pada hari kiamat ya, di padang mahsyar, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan tubuhnya yang masih berdarah-darah dan darahnya keluar bau harum seharum kasturi. Subhanallah, ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan kita jamaah milik Allah Subhanahu wa taala ini harus ya setidaknya memiliki niat untuk berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada apa? Ada niat.
Ya, karena dalam suatu riwayat waktu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ciri-ciri kemunafikan, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya orang munafik itu diantaranya adalah mereka yang tidak pernah ikut berjihad, tidak pernah berperang dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada niatan untuk ikut berjihad. Tidak ada niatan dalam hatinya untuk berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang dalam hatinya terdapat kemunafikan. Artinya setidaknya kita ada niatan. Oh, ini kenapa nih belajar manah ini? Ya, kenapa? Karena sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai dalam rangka apa? Dan persiapan. Ya, persiapan kalau seandainya ada panggilan jihad bersama kaum muslimin, bersama pemimpin kaum muslimin, tentulah di sini yang dimaksud adalah jihad yang syar'i tentunya, bukan jihad serampangan sebagaimana apa yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya, maka dia sudah siap, ya, belajar bela diri, memanah, ya, kemudian juga berkuda, kemudian berenang. Sini udah bisa berenang semua belum? Alhamdulillah sudah bisa semua. Mancing bisa, kan mancing, berenang, ya, belajar berenang, ini sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, belajar memanah, ya, berkuda, ya, setidaknya apa? Ya, ini kita menghilangkan ya sifat-sifat kemunafikan tersebut. Setidaknya kita sudah mempersiapkan diri lah, sebagaimana apa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita katakan bahwasanya ini yang namanya munafik yang tadi kita sebutkan ini adalah munafik atau nifak amali. Karena nifak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada nifak amali, yang kedua ada yang namanya nifak i'tiqadi. Nifak amali adalah nifak atau munafik yang berupa amal, perbuatan. Dan ini juga disebut dengan nifak asghar, nifak kecil, yang pelakunya tidak keluar dari agama Islam. Contoh tadi, orang yang tidak pernah ada niatan untuk berjihad dalam hatinya. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi yang mulia selalu mengatakan ayatul munafik salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Idza ahdatsa kadzdzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Kemudian apabila dia berjanji dia tidak tepati. Kemudian juga ciri-ciri munafik yang lainnya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwasanya apabila dia diberikan amanah dia tidak penuhi amanah tersebut. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan di antara ciri munafik ini, munafik amali, nifak amali, adalah mereka yang kalau melakukan khusumah, apa itu khusumah? Debat, ya, ini tidak mau kalah, ngototnya luar biasa, berlebih-lebihan. Ini tidak merupakan ya ciri kemunafikan. Kemudian juga dalam riwayat yang lain yang disebutkan bahwasanya di antara ciri orang munafik itu adalah riya. Aksarun ya aksarul munafiki ummati al-qurra atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang terbanyak dari umatku yang munafik, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, adalah al-qurra, yaitu para pembaca Al-Qur'an. Yang dimaksud di sini adalah mereka yang membaca Al-Qur'an dengan niatan untuk dipuji oleh manusia, dalam rangka untuk riya kepada manusia. Ini juga disebut munafik oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya riya, orang yang riya ini dalam hatinya terdapat penyakit, ya, terdapat kemunafikan. Kemudian begitu juga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam riwayat yang lain, di antara orang yang terdapat ya terkena sindrom munafik ini, ya, nifak amali, adalah seorang wanita yang suka tabarrut. Ya, disebutkan khairun nisaikum, sebaik-baik wanita kalian adalah al-wadud wal walud, wanita yang
penuh cinta, kemudian memiliki banyak anak, kemudian tunduk, ya, mudah, ya, suka membantu, ya, kemudian Anda lupa satu lagi tuh apa? Hah? Apa? Bukan manis bibirnya. Apa? Al-wadud wal-walud. Yang pertama dia ada 4 itu disebutkan di situ, dalam hadis itu. Itu yang udah kedua tadi. Yang pertama adalah al-wadud yang penuh cinta. Jadi sebaik-baiknya istri kalau untuk cari istri, yang pertama itu wanita yang penuh cinta. Yang kedua adalah al-walud yang bisa memiliki banyak anak. Kemudian yang ketiga adalah yang patuh, yang tunduk. Ya, tunduk sama suaminya, tidak melawan. Kemudian yang keempatnya anda lupa, nantilah. Allahu a'lam. Kemudian ini yang terbaik. Ya, kemudian seburuk-buruknya wanita kalian, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka yang suka tabarrut. Tabarrut itu apa? Suka bersolek, berdandan, ya, untuk lelaki yang tidak halal baginya, keluar berdandan. Untuk apa? Untuk dipuji manusia. Ya, untuk menjadi tukang fitnah. Ya, jadi tukang fitnah, keluar berdandan, memfitnah manusia. Kemudian juga mereka sombong, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, sombong, takabur, ya, sombong. Ya. Dan mereka adalah munafiqah. Mereka adalah orang-orang yang munafik, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mereka tidak termasuk dalam surga. Ya, wanita-wanita yang suka tabarrut, suka berdandan, keluar rumah berdandan, bukan berdandan untuk suaminya. Ya, ini adalah seburuk-buruknya wanita, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan mau untuk menikah dengan wanita yang seperti itu. Ya, wanita yang suka keluar dandan, kalau dandannya pakai niqab, pakai cadar masih aman, nggak nampak gitu kan. Ya, tapi kalau misalnya di luar berdandan, udah. Ini termasuk ciri-ciri kemunafikan, dan ini adalah nifaq apa? Amal. Kemudian yang kedua adalah nifaq i'tiqadi. Apa itu nifaq i'tiqadi? I'tiqad, apa artinya i'tiqad? Keyakinan. Nifaq munafik dalam hal keyakinan, dan ini disebut dengan nifaq akbar, yang menjadikan orang ini keluar dari agama Islam. Dan hakikatnya dia bukan Islam, bukan Muslim. Inilah makna firman Allah Taala, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan di antara manusia, kata Allah Taala, ada mereka yang mengatakan amanna billah, aku beriman kepada Allah dan aku beriman pada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu, mereka mencoba untuk menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka menipu melainkan diri mereka sendiri, dan mereka tidak menyadarinya. Yang dimaksud dengan orang munafik pada ayat ini adalah nifaq i'tiqadi. Ya, dan nifaq i'tiqadi ini jamaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala adanya adalah sewaktu kaum muslimin kuat. Makanya pada waktu fase Makkah itu tidak ada orang-orang munafik. Kenapa? Karena kaum muslimin dalam keadaan lemah. Yang ada adalah kaum muslimin diancam, disuruh mengatakan kata-kata kekafiran. Itu sewaktu di Makkah, seperti apa yang dialami oleh Amr bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sewaktu kaum muslimin lemah, akan tapi sewaktu kaum muslimin kuat, sebagaimana sewaktu berada di Madinah, maka baru muncul di sana orang-orang munafik. Ya, di antara tokohnya adalah siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini adalah gembong munafik. Dan ini pada hakikatnya mereka bukan orang Islam, ya, bukan
seorang yang beriman kepada Allah. Ya, mereka beriman hanya di lisan mereka saja, hanya di amalan saja, kan, tapi hatinya tidak beriman. Mereka bersyahadat tidak orang munafik? Bersyahadat. Sholat tidak? Sholat. Ikut kajian tidak? Ikut kajian bersama Nabi yang mulia SAW. Orang munafik ikut kajian, ya, ikut majelisnya Nabi yang mulia SAW. Akan tapi dalam hati mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini hakikatnya adalah orang-orang ini orang-orang kafir. Ini juga bantahan terhadap firqah Murji'ah. Ya, Murji'ah ini adalah mereka yang mengatakan bahwasanya iman ini hanya perkataan. Ya. Adapun apa yang ada dalam hati itu tidak termasuk iman. Nah, dan Murji'ah ini nanti terbagi jadi 3. Ya, ada namanya Ulatul Murji'ah, kemudian ada Qaramiqah, kemudian ada Murji'atul Fuqaha. Azan. Nah, kita dengarkan azan dulu. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik atau nifak i'tiqadi ini, yaitu nifak yang kedua, ini hakikatnya mereka bukanlah seorang muslim. Ini orang yang kafir yang pura-pura masuk ke dalam Islam, yang dia ingin merusak Islam dari dalam. Dan mereka nanti sewaktu dikuburnya, sewaktu ditanyakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Munkar dan Nakir, mereka tidak bisa menjawab jamaah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan sami'tu nasu yaqul kami dahulu mendengar manusia mengatakan seperti, kemudian mereka tidak bisa mengucapkan tidak bisa. Ya, seperti orang yang pernah menghafal sesuatu, waktu dibutuhkan lupa, dan ini sakitnya lebih daripada tidak tahu sama sekali. Ya tidak. Ujian, udah mau belajar, udah pernah hafal, waktu mau jawab lupa. Aduh, sakitnya luar biasa. Beda dengan tidak hafal sama sekali. Tidak hafal sama sekali, tidak tahu jawabannya, langsung kumpulkan kosong. Ya, selesai. Ya. Makanya orang-orang munafik ini luar biasa. Ya, mereka pura-pura masuk dalam agama Islam, padahal waktu ya di dunia mereka sholat bersama Nabi yang mulia SAW, mereka hadir kajian bersama Nabi yang mulia SAW, ya, hadir di majelisnya Nabi yang mulia SAW, majelis Rasul, ya, hadir di majelis Nabi. Akan tapi iman tersebut tidak masuk ke dalam hati-hati mereka. Ya, hakikatnya mereka adalah orang-orang yang kufur. Ya, hakikatnya mereka nifak i'tiqadi, nifak akbar, ini adalah orang-orang kafir. Ya. Dan kufur sendiri jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 6. Kufur itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada yang namanya kufur takdzib. Untuk mencatat. Yang pertama namanya kufur takdzib. Ini adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala katakan, takadu tamayyazu minal ghaidh kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dalalin kabir. Ya, ketika mereka dicampakkan ke dalam neraka, ya, maka penghuni neraka, ya, malaikat penjaga neraka menanya kepada orang-orang ini,
Alam ya'tikum nadhir, apakah tidak datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Tidak adakah nabi atau rasul atau dai yang menyampaikan kepada kalian tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tentang perkara yang hak, perkara yang batil, tentang halal haram? Tidakkah datang dahulu? Apa mereka katakan? Qalu bala. Mereka katakan bala, ya, na'am. Ya, telah datang kepada kami memberi peringatan. Fakadzabna. Akan tapi apa? Kami dustakan, tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh para rasul. Disampaikan pada mereka, awas, hati-hati. Nanti itu ada munkar dan nakir nanya, mereka tidak hiraukan. Awas, hati-hati, nanti ada namanya alam barzah, ada yaumul hisab. Ya, ada surga dan neraka, mereka enggak kan. Ya, mereka tidak iakan peringatan dari para rasul. Mereka dustakan. Ya, mereka katakan fakadzabna, kami dustakan. Ini adalah kufur takdzib. Yang kedua adalah kufur iba wastakbar. Ini adalah kufurnya iblis laknatullah alaih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sewaktu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, maka semua malaikat sujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbar, dia tidak mau dan sombong. Ya. Iblis sombong, jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, tidak mau sujud pada Adam. Padahal ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, hakikatnya dia ingkar, tidak mau patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang mereka yang kafir. Ya, ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kafir apa? Iba wastakbar. Kemudian yang ketiga adalah kafir nifaq. Ini yang kita sampaikan tadi. Yang dimaksud dengan kafir nifaq di sini adalah nifaq i'tiqadi, yaitu mereka yang menampakkan keislaman, mereka bersyahadat, mereka sholat, akan tapi hati-hati mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka kafir dalam hati-hati mereka, walaupun mereka sholat, walaupun mereka syahadat. Hal ini adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi antara manusia ada yang mereka mengatakan, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhir, akan tapi hakikatnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Ini adalah orang kafir yang munafik, ya. Nifaq i'tiqadi. Kemudian yang keempat adalah kafir juhud. Kafir juhud. Apa itu kafir juhud? Kafir juhud ini lawan dari kafir nifaq. Ya, kufur juhud ini lawan dari kufur nifaq. Nifaq tadi apa? Dia dalam amalannya menunjukkan keislaman, dia sholat, dia syahadat, akan tapi hatinya kafir. Kalau juhud ini dia hatinya beriman, tapi tidak mau sholat, tidak mau syahadat, tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kafir juhud. Dan kafir juhud ini kata para ulama terbagi menjadi dua. Ada juhud mutlak, ada juhud muqayyad.
Juhud mutlak, dia semua perintah Allah tidak mau kerjakan, semua larangan Allah tidak mau ditinggalkan. Ini mutlak semuanya. Yang penting apa? Syahadat. Yang penting dalam hati, kata mereka. Bukan syahadat, syahadat dari lisan. Yang penting apa? Hati. Yang penting hatinya beriman. Ini sama halnya dengan kufurnya siapa? Abu Talib. Abu Talib, Abu Jahal. Ya, Abu Jahal itu meyakini, udah jelas mukjizat Fir'aun juga seperti itu. Ya, meyakini dalam hati mereka, tapi mereka tidak mau bersyahadat. Mereka tidak mau tunduk kepada Rasul, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kafir juhud, ya, kafir juhud yang mutlak, yang semuanya mereka ingkari. Kemudian kafir ya, yang juhud muqayyad. Yang muqayyad ini, yang dimaksud dengan juhud muqayyad adalah mereka mengingkari sebagian perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Misal mereka tidak mau sholat. Dia sadar, tapi saya tidak mau sholat ya. Saya mau masuk Islam tapi saya tidak mau sholat. Ini juhud muqayyad. Ya. Ini kufur akbar. Karena kufur juga ada kufur akbar, ada kufur asghar. Nah, ini yang keberapa tadi? Keempat. Yang kelima ada kufur syak warraib. Apa artinya syak? Ragu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa bil yaumil akhir. Bukan. Gimana? Dalam Quran surah Al-Hujurat bagian akhir-akhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Dalam Quran Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman, innamal mu'minun, adalah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, summa lam yartabu, kemudian tidak ada apa? Keraguan-raguan dalam diri mereka. Artinya imannya harus ya penuh, secara penuh, tidak ada, boleh ada keraguan-raguan. Ragu-ragu ini dapat mengeluarkan seorang dari agama Islam. Benar tidak ya nanti ada alam barzah ya? Ragu tidak nih? Ragu. Benar tidak nanti akan lewat sirat ya? Padahal dalilnya sudah jelas sekali. Benar tidak ada surga? Benar tidak ada neraka? Kok ragu ya? Ini bisa masuk ke dalam kategori kafir, kufur, syak atau raib. Karena apa? Adanya keraguan-raguan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara sifat mukmin adalah mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak ada padanya keraguan-raguan. Kemudian yang keenam, yang terakhir, ada kafir i'rad. Kafir i'rad adalah enggan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Thaha. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang i'rad, ya, yang berpaling dari mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka baginya adalah kehidupan yang sempit, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dahulu aku dapat melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Begitulah dahulu telah datang kepada kalian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kalian lupakan ayat-ayat tersebut. Maka hari ini pun kalian dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kafir i'rad. Ya, mereka katakan
Ya, mereka tidak katakan Islam itu bohong, salah. Mereka tidak katakan Islam itu salah, mereka juga tidak katakan Islam itu benar. Islam tidak salah, tapi Islam juga tidak benar, dan mereka tidak mau pelajari agama Islam. Ini kafir, kufur i'rad. Ya, kita pelajari ini jamaah yang Allah Subhanahu wa taala agar apa? Kita tidak terjatuh padanya. Bukan untuk memvonis orang ya. Wah, antum kena kafir ini nih. Ini kafir syak antum nih, kafir ini. Bahaya itu. Karena para ulama menjelaskan itu ada surut-surutnya yang harus dipenuhi. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Apabila ingin mengatakan seorang muslim itu jatuh kepada kekufuran. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama, dia harus baligh dan berakal. Artinya kalau itu orang gila melakukan kesyirikan, tidak bisa antum katakan antum telah ya kafir, kufur antum nih. Orang gila. Ya, itu antum yang udah gila kali. Ya, mengkufurkan, mengkafirkan orang gila. Ya. Kemudian syarat yang kedua apa? Ada yang ingat? Hah? Tegak padanya hujjah. Ya, harus tegak padanya hujjah. Kalau tidak tegak padanya hujjah, maka tidak bisa dikafirkan. Ya, makanya dan dia memahami hujjah tersebut. Ya, bukan cuma sekedar sampai padanya hujjah tapi dia tidak faham. Kalau dia tidak faham hujjah, maka tidak dikatakan orang ini telah tegak padanya hujjah. Dia telah sampai dalil, tapi dia tidak ngerti, maka ini tidak tegak hujjah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya nanti pada hari kiamat ada 4 golongan yang akan menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana keadaan mereka. Yang pertama adalah orang yang tua lagi pikun. Dia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bagaimana ya keadaan kami ini? Telah datang kepada kami Rasul utusanmu, akan tapi ya kami sudah tidak bisa memahami. Rasul datang jelaskan dalil, orang tua faham tak? Orang tua yang pikun. Antum jelaskan di depan orang tua yang pikun, ini dalilnya, Nek. Qala Allah tabaraka wa taala." Apa kamu katakan ini, katanya kan? Ya, tidak ngerti, orang udah tua, udah pikun. Ya. Kemudian orang kedua adalah orang yang tuli lagi buta. Ya. Antum dakwah depan orang tuli. Masuk tak? Tak faham dia. Ya. Walaupun tadi ada Rasul, ada dai yang menyampaikan kepada mereka, tapi mereka buta dan tuli, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Kalau tuli masih bisa baca, masih bisa melihat, ya masih enak. Ini buta, tuli, tidak bisa baca, tidak bisa dengar. Lalu dari mana mereka bisa memahami dalil? Kemudian kemudian yang ketiga adalah orang yang idiot. Orang yang idiot ini kira-kira antum tahu tidak seorang idiot? Faham orang idiot kan? On, kurang seon, apa ya istilah yang antum miliki. Kira-kira orang-orang ini kalau antum dakwahkan depan mereka, faham tak? Orang autis antum dakwah dikirim, dibayar berapapun, ya Allah, tak bisa antum paham. Masuk sekolah manapun, pondok manapun, orang autis itu orang yang tadi kurang seon. Ustaz, rawat autis belum tentu tidak ngerti agama, Ustaz. Soalnya saya tidak kenal orang autis sangat ngerti. Artinya bukan autis, orang idiot. Idiot, iya kan? Idiot tidak faham. Dari kecil memang tidak faham sama sekali. Ya, orang idiot, ya. Orang terbelakang, kurang seon itu kan? Ya, kurang 2 on lah, banyak kurangnya gitu kan? Ya, kira-kira bisa tidak antum dakwah kan? Tidak bisa. Dia nanya kepada Allah, dia bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana nih?
telah datang kepadaku utusanmu, tapi ya anak-anak saja mengejek-ngejekku. Bahkan mereka melempari pada kami kotoran-kotoran unta. Tidak bisa faham dalil. Ya, kemudian yang keempat adalah orang yang hidup pada masa fatrah, yang tidak ada di sana dai, tidak ada rasul, ya nabi tidak ada, rasul tidak ada, tidak sampai pada mereka hujah, tidak ada yang menerangkan agama Islam. Ya, tidak ada orang yang hidup pada masa fatrah, orang yang hidup di pedalaman Kalimantan. Dalam Kalimantan di tengah-tengah hutan masih ada yang dapat informasi, atau di tengah Papua sana di dalam hutannya tidak dapat informasi tentang agama Islam, ini disebut dengan alul fatrah. Ya, maka mereka ini tidak tegak padanya hujah jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa dikatakan nanti ya orang-orang ini adalah orang-orang yang kufur apabila mereka mengerjakan kesyirikan. Ya, makanya 4 golongan ini nanti pada hari kiamat akan Allah Subhanahu wa taala ambil perjanjian pada mereka dalam hadis Abu Daud. Ya, diambil perjanjian kepada mereka, kemudian ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk menyalakan api. Allah perintahkan kepada mereka untuk masuk ke dalam api. Barang siapa yang masuk dalam api tersebut, ya maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Barang siapa yang enggan, tidak mau masuk ke dalam api, maka akan jadi seret dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini adalah syarat yang kedua, harus tegak padanya hujah dan mereka harus faham hujah. Ya, harus faham hujah tersebut. Syarat yang ketiga apa? Apa? Bebas dari subhat. Ya, bebas dari subhat adalah sebagaimana apa yang menimpa sahabat yang mulia Mu'adz sewaktu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam utus Mu'adz ke Syam. Di sana Mu'adz radhiyallahu taala anhu dapati orang-orang di Syam, orang-orang Nasrani itu sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Maka sewaktu melihat keadaan seperti ini jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, ya maka Mu'adz pun berpikir dalam kepalanya, punya inisiatif, ini kalau orang Nasrani saja ini sujud kepada pendeta-pendeta mereka, maka kita umat muslim lebih berhak lagi sujud kepada Rasulullah. Ini utusan Allah. Pendeta siapa pendeta? Ya, ini ada syubhat. Maka sewaktu Mu'adz pulang ke Madinah, ketemu sama Nabi yang mulia SAW, langsung sujud. Lalu apakah Nabi yang mulia SAW mengatakan Mu'adz kafir, syirik akbar? Ya kan, syirik akbar bukan? Syirik akbar, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tidak seperti yang dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam tanyakan, ya, wahai Mu'adz, apa sebabnya ini? Ya, kok datang-datang langsung sujud? Ya, dijelaskan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini karena dijelaskan oleh Mu'adz radhiyallahu taala anhu, dulu sewaktu di Syam dapati pendeta-pendeta yang disujuti oleh pengikutnya orang Nasrani sujud pada pendeta. Makanya aku pun berpikir bahwasanya ya, orang muslim ini lebih berhak lagi sujud pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, bukan seperti itu wahai Mu'adz, ya bukan kayak gitu. Salah antum, di kepala antum itu salah. Subhat tuh salah. Ya, tidak boleh seorang itu sujud dengan orang lain. Kalau seandainya boleh Mu'adz untuk sujud, maka sudah aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Kan tapi ini pun tidak boleh. Ya, kan tapi tidak boleh jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh tuh sujud sama manusia, tidak boleh. Sujud sama guru tidak boleh. Sujud sama habib tidak boleh. Sujud sama kiai tidak boleh. Sujud sama bapak tidak boleh. Sujud sama ibu tidak boleh. Sujud sama nabi saja tidak boleh. Ya. Nah, di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketahui bahwasanya di para Mu'adz ini ada apa? Ada syubhat. Ya, ada syubhat. Maka kalau ada syubhat seperti ini tidak boleh dikafirkan orang tersebut. Kenapa? Karena di kepala mereka ada syubhat.
Ya, makanya para ulama jelaskan kalau misalnya ada subhat ya, atau ada kebodohan dia tidak faham, maka ini tidak bisa dikatakan orang itu telah kafir, keluar dari agama Islam. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat apa? Ayo, yang kemarin sudah Anda sampaikan. Arul nih udah ikut kemarin. Mana catatannya, Rul? Buka dulu. Apa yang keempat? Apa dik? Syarat yang keempat dik? Duduklah. Harus tahu dengan siapa orangnya. Harus tahu. Harus tahu dengan siapa? Kan. Tidak dipaksa. Masya Allah, barakallahu fiik. Tidak dipaksa. Ya, ini dia melakukan kesyirikan itu harus dari dalam dirinya sendiri, bukan karena paksaan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Ya, Ammar bin Yasir dipaksa oleh orang-orang kafir untuk mengucapkan perkataan-perkataan kekufuran. Akan tapi ya dia mengucapkan ini dikarenakan terpaksa. Kalau tidak ucapkan dibunuh, maka tidak apa-apa. Selama dalam hati kita masih penuh dengan keimanan. Ya, maka ini syarat-syarat yang harus dipenuhi jamaah yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan ya mengatakan orang ini fulan ini kafir, fulan ini kafir. Ya. Padahal masih ada subhat-subhat tersebut, masih ada penghalang-penghalang tersebut. Ya, misalnya ada orang tidak sholat, orang antum tidak sholat nih kafir juhud nih. Ya. Tunggu dulu. Sebagian orang yang tidak sholat, ya tidak sholat, mereka beranggapan bahwasanya ada subhat nih di kepalanya. Katanya sekarang ini kita masih seperti fase Mekah dahulu, masih pada seperti fase Mekah. Nanti kapan wajib sholat? Waktu fase Madinah. Makanya dia tidak sholat. Ya, bukan sholat tidak wajib bukannya. Tapi sekarang masih fase Mekah. Ini kan artinya masih ada subhat di kepalanya. Maka tidak boleh kita katakan, oh antum tidak sholat, antum kafir. Tunggu dulu. Ya, karena apa? Masih ada subhat. Atau bisa jadi dia tidak faham, jahil. Ya, maka ini diberikan uzur jamaah yang milik Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir ini mereka akan mengalami ya azab kubur. Ya. Dan dijelaskan oleh para ulama tentang azab kubur. Ya. Beberapa sebab orang terkena azab kubur adalah diantaranya karena apa? Namimah. Ya, ghibah dalam hadis yang masyhur. Ya. Sewaktu Nabi yang mulia SAW melewati kuburan, kemudian Nabi yang mulia SAW katakan, sesungguhnya ya penghuni kubur ini sedang diazab. Ya. Adapun salah satu dari dua ini adalah dikarenakan apa? Yamsi binamimah, jalan dengan namimah. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya sewaktu membawakan hadis ini dimasukkan dalam bab ghibah, karena tidak mungkin orang namimah ngadu domba ini tanpa adanya ghibah. Pasti ghibah dulu, ngomongkan orang dulu, nanti baru diadu. Ya. Nah, kemudian yang lainnya adalah karena kencing dak cebok. Ini diantara sebab orang terkena siksa kubur, ya kena azab kubur. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan ya bahwasanya di antara penyebab seorang ini diazab di kuburnya adalah karena menyebarkan berita dusta, menyebar hoak. Ya pernah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidur kemudian ya mimpi, dan mimpi para Rasul atau para Nabi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang yang mulutnya ya ditarik dengan besi, dirobek dengan besi. Sewaktu dirobek sebelah kanan, ya maka orang ini berpindah untuk merobek sebelah kiri, dan sebelah kanannya sembuh. Dirobek lagi sebelah kirinya, pindah lagi dia merobek sebelah kanan, sebelah kirinya sembuh. Terus seperti itu sampai hari kiamat. Kemudian Nabi yang mulia SAW bertanya, siapa nih orang ini nih kena siksa dengan siksa yang seperti itu? Maka dikabar kepada Nabi yang mulia SAW bahwasanya orang ini adalah tukang dusta. Dia berbohong dengan satu kebohongan, jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia share kebohongan tersebut, tersebar. Kalau dulu orang mau nge-share berita bohong itu susah.
harus bayar orang suruh sampaikan teriak-teriak ke sana kemari. Tapi kalau hari ini mau nge-share berita dusta, gampang. Share, langsung tersebar. Subhanallah. Ya, kadang mau tarik lagi udah tidak bisa. Ya, tidak bisa. Antum baru share langsung udah nge-share. Baru aja dikirim yang udah nge-share, subhanallah. Ya, makanya hati-hati. Makanya para ulama dahulu, ya para ulama itu tidak sembarangan dalam menulis, nge-share suatu berita. Syekh Ibrahim Ruhaili rahimahullah taala, kalau tidak salah Syekh Ibrahim Ruhaili itu mengatakan para syabab sekarang ini suka terburu-buru dalam nge-share tulisan. Adapun mereka katanya itu kalau habis nulis dibiarkan dulu selama 1 pekan. Habis nulis ditunggu dulu 1 pekan. Ngapa? Ingat. Jangan ada yang salah. Ingat. Dibiarkan dulu 1 pekan. Nanti baru diambil lagi tulisannya, lihat oh udah benar nih, tidak ada salah. Setelah 1 pekan dibiarkan, ya sambil dikoreksi, kemudian dikasih sama orang alim, minta baca. Ya, benar enggak nih, ada salah enggak? Udah itu baru di share. Subhanallah, ini menunjukkan betapa hati-hatinya seorang ulama. Enggak kayak kita kan, langsung ngirim, dapat pesan langsung share al hadis. Masya Allah, sembarangannya. Padahal nanti akan datang pada hari kiamat. Ya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang pertama yang diazab, di antara mereka yang nanti diazab pada kuburnya, yaitu mereka yang berdusta kemudian men-share berita dustanya ya ke seluruh penjuru dunia. Kemudian juga dalam riwayat yang lain disebutkan ya adalah orang yang membaca, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Diberi Al-Quran. Jadi ada orang yang dia dibaringkan, kemudian dilempar kepalanya dengan batu. Kemudian setelah itu batu itu bergelinding. Batu itu bergelinding. Orang ini ngambil batu, dikejarnya batu, diambilnya, dilihatnya lagi orang itu udah sembuh lagi kepalanya. Dilempar lagi, gelinding lagi batu itu, dikejarnya lagi, diambilnya, kemudian kepala orang itu sudah sembuh terus seperti itu. Ya. Kemudian Nabi yang mulia SAW nanya, ini siapa orang ini? Ya, yang kepalanya dihancurkan tadi pakai batu. Kemudian dikatakan kepada Nabi yang mulia SAW bahwa ini ada orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Akan tapi pada malam hari dia tidak baca Al-Qur'an tersebut, dan pada siang harinya tidak dia amalkan. Malam hari tidak dibacanya, tidak dimurojaahnya, tidak digunakan untuk sholat. Siang hari dia tidak beramal sebagaimana apa yang dia dapatkan dalam Al-Quran. Dia cuma ngafal aja gitu kan, tidak diamalkan, tidak ditadaburi ayatnya. Ya. Kemudian ini adalah orang di antara mereka yang disiksa nanti di kubur. Makanya ya, kita dapat ilmu ini, kita berupaya untuk amalkan. Ya, karena ilmu ini nanti akan ditanya di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu kita. Kemudian di antara mereka yang diazab di kubur adalah mereka yang berenang di sungai darah. Jangan bayangkan ini kayak gimana sungai darah, kayak di dunia beda ya. Berenang di sungai darah, kemudian dilempar mulutnya, dilempar sama orang yang ada di tepi. Sewaktu dia sampai tepi, dilempar mulutnya ke tengah lagi, hancur mulutnya. Kemudian mau ke tepi lagi, dilempar lagi di sungai darah. Terus seperti itu. Ya. Ditanya, siapa mereka? Siapa? Orang yang makan riba. Ya, Masya Allah. Kemudian ada pula ya mereka yang ya dalam riwayat yang lain disebutkan orang yang dia menggunakan baju bagus, ya, bajunya indah, kemudian dia ya merasa bangga, ya merasa bangga, pamer dengan pakaian yang indah tadi, kemudian ya dia pun ditenggelamkan dalam bumi dan terus dihimpit seperti itu, ya ditenggelamkan, dihimpit, ya dalam hadis itu disebutkan ya sampai udah mati, udah meninggal dia terus diazab seperti itu. Karena apa tadi? Karena pamer, ya, karena pamer. Dan orang dengan pakaian saja bisa pamer, ya sombong dengan pakaiannya, ya ini diazab nanti di dalam kubur.
Artinya orang yang sombong atau yang sombong tadi dengan pakaian, dan sombong ini banyak sekali celahnya. Kalau dengan pakaian saja dia sombong, lalu bagaimana dengan rumahnya? Ya, sombong dengan mobilnya misalnya, sombong dengan hartanya, sombong dengan ilmunya. Ini pun bisa menyebabkan orang terkena azab kubur. Dan pada dasarnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azab kubur ini semuanya adalah disebabkan karena dosa dan maksiat. Ya, dosa dan maksiat ini adalah sebab utama dari adanya azab kubur tersebut, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sebab utama dari adanya nikmat kubur. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala memberikan tips agar seseorang ini dapat terselamatkan dari azab kubur. Di antaranya adalah perbanyak muhasabah. Sebelum tidur, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, hendaklah seseorang sisihkan dari waktunya untuk mengingat apa amalan yang telah dia lakukan dan apa yang dosa telah dia lakukan. Hendaklah dia hisab dahulu dirinya. Dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, setiap orang yang sering menghisab dirinya selama di dunia, maka hisabnya nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, kenapa? Karena dia hisab dirinya, kemudian dia istighfar hari itu. Langsung beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, tadi ngomongan orang nih tadi pagi. Oh, ini tadi sholatnya kayaknya tidak khusyuk nih. Oh, ini tadi kayaknya ada pikiran yang kotor ini. Ini kayaknya tadi ada berprasangka buruk sama saudara. Pikirkan dosanya, kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan ditunda-tunda. Ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, ini adalah sedikit yang bisa kita sampaikan tentang bagaimana keadaan di barzah. Dan kemudian nanti akan ada tiupan. Khilaf para ulama, apakah tiupan itu 2 kali atau tiupan tersebut 3 kali. Yang mana yang disebut dengan pertama adalah nafkhatul faza, yaitu tiupan ketakutan. Kemudian ada nafkhatul saf, tiupan kematian. Kemudian nafkhatul ba'ats, tiupan kebangkitan. Nanti setelah itu baru manusia semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya. Dan di kubur itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adanya azab kubur tadi, adanya azab kubur ini akan mengurangi dosa-dosa hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Dia diazab di kuburnya, maka ini mengurangi dosa-dosanya. Begitu juga dengan manusia sewaktu di dunia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, terkena musibah, terkena musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan mengurangi dosa-dosanya. Cuma rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu anda dan dari syaitan. Allah taala alam. Rasa ini saja kita bersifat kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kesalahan yang kita lakukan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang mulia, agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari azab kubur, agar Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan agar Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam firdaus a'la. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.